Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang multiplexer dan demultiplexer. Jadi, apa itu multiplexer? Multiplexer itu adalah rangkaian kombinasi yang menyeleksi satu dari sekian banyak informasi biner dan hanya menghasilkan satu garis output. Jadi, ada banyak informasi biner, kemudian dipilih satu saja sebagai output, maka multiplexer juga disebut data selector atau seleksi data. Sedangkan demultiplexer adalah sebuah rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia dan juga merupakan kebalikan dari multiplexer. Dan ini adalah diagram blok untuk 2x1 multiplexer, dan N di sini artinya input dan untuk satu ini artinya output. Dan ini yang di bawah A dan B ini dinamakan garis seleksi. Garis seleksi ini tergantung pada inputnya. Prosedur perancangan rangkaian kombinasi dengan MUX. 1. Buat tabel kegunaan sesuai dengan kondisi input dan output serta nomor minitermnya. Kedua, salah satu variabel input digunakan sebagai data dan sisanya dari variabel input sebagai address atau selektor. 3. Buat tabel implementasi dan lingkari nomor miniterm yang sesuai dengan outputnya. 4. Jika dua miniterm dalam satu kolom dilingkari, maka input MUX adalah 1. Dan sebaliknya, input MUX adalah berlogika 0. 5. Jika nomor minitermnya hanya dilingkari pada salah satu baris dalam kolom yang sama, maka input MUX akan berlogika sesuai dengan baris persamaan pada variabel yang diberikan. Contoh, implementasi FABC dengan sigma 1356 dengan MUX 4x2. Jawaban miniterm input A, B, C, dan output F. 0, input 000, outputnya 0. 1, input 001, outputnya 1. 2, input 010, outputnya 0. 3, input 011, outputnya 1. 4, input 100, outputnya 0. 5, input 101, outputnya 1. 6, input 110, outputnya 1. 7, inputnya 111, outputnya 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari PPT slide 5 dan 6 yang tentang tabel implementasi dan gambar rangkaian logika. Di situ terdapat demultiplexer atau demux. Demux rangkaian logika kombinasial demultiplexer adalah komponen yang berfungsi kebalikan dari mux. Pada demux, jumlah masukan hanya satu, tetapi bagian keluarnya banyak. Signal pada bagian input ini akan disalurkan ke bagian output channel, yang mana tergantung dari kendali pada bagian slide-nya. Suatu rangkaian diklasifikasi sebagai kombinasional jika memiliki sifat yaitu keluarnya ditentukan hanya oleh masukan eksternal saja. Suatu rangkaian diklasifikasikan sekuental jika ia memiliki sifat keluarannya ditentukan oleh tidak hanya masuk eksternal tetapi juga oleh kondisi sebelumnya. Seperti gambar kayak seperti ini, rangkaian logika kombinasional, sekuental, sinkron, clock mode, asinkron, fundamental, dan plus mode. Tabel implementation seperti ini, terus gambar logikanya jika 1A begini maka masuk begini. Seperti yang bisa dilihat oleh blok diagram logika demux di bawah ini. Berikut ini beberapa masukan saya. Di sini saya punya 4 masukan: pemutar MP3, kartu suara laptop, dan
sebagainya. Saya mungkin punya kotak satelit digital atau kotak TV kabel, dan saya ingin memilih yang mana masukan ini masuk ke keluaran. Dalam hal ini, keluaran mungkin stereo speaker di sini, sehingga multiplexer memiliki banyak input dan suatu output, dan Anda dapat memilih input mana yang masuk ke output Anda. Dan ini sebenarnya mungkin sesuatu yang telah Anda hubungkan di rumah. Setidaknya saya punya banyak hal untuk menghubungkan ke stereo, dan saya dapat memilih mana yang diinginkan untuk memutar sistem suara saya untuk memutar speaker. Jadi, multiplexing atau multiplexer adalah beberapa input dan satu output. Anda dapat memilih salah satu dari masukan tersebut yang menuju ke multiplexer. 41 merupakan 4 data yang diinputkan dan hanya ada satu outputnya. Dan di sini kita lihat ada dua selektor. Cara menentukan selektor yaitu dua pangkat input tersebut. Dan di sini kita lihat ada inputnya ada 4, berarti dua pangkat berapa ada 4, yaitu 2. Cara kerja multiplexer adalah ketika ketika dia 00, maka dia akan bergerak meloloskan D0. Ketika dia 01, maka akan meloloskan D1. Ketika dia 10, maka akan meloloskan D2. Ketika dia 11, maka akan meloloskan D3. Kesimpulannya adalah multiplexer yaitu menyeleksi banyak data yang akan lolos adalah 1. Multiplexer merupakan kebalikan dari demultiplexer. Berikut adalah slide ke-9, yaitu medium split integration MUX. Terdapat 41 MUX, 81 MUX, dan 16 MUX. Terdapat input, select, enable, dan output. Untuk menentukan select itu tergantung dari inputnya. Ketika inputnya 4, berarti selectnya itu 2 dengan rumus ini. Ini kan inputnya 4. Bentar. Inputnya 4 sama dengan 2n. 2 ini pangkat n. N sama dengan 2. Ini karena berarti selectnya itu 2. Begitupun yang 8 itu 1 MUX, yaitu 8 sama dengan 2n. N sama dengan 3. Ini terdapat 3. Begitupun yang 16 itu 1 MUX. Kemudian 10 ada demultiplexer DeMUX. Ini terdapat blok diagram logika DeMUX. Ini terdapat inputnya, terus ini outputnya, ini selectnya yang tadi. Select yang tadi itu yang tergantung dari inputnya berapa. Oke, sekian. Terima kasih. Masukan saya untuk menjelaskan di MUX. Ini terdapat komputer tua satu yang memiliki banyak output yang bisa mengirimi di salah satu printer, fax, atau pen, atau color inject. Jadi multiplex itu kebalikan dari multiplex untuk mendapatkan satu input, beberapa output, dan mungkin Anda memerhatikan bahwa multiplexing MUX adalah simbol yang sama dengan multiplex D, tetapi sebaliknya jadi D. Multiplex mereka berdua trapesium, satu input beberapa output, itu D. Multiplex dalam halnya simbol yang tampak seperti itu benar itu memiliki banyak masukan. Output tunggal memiliki banyak. MUX ini adalah multiplex di input tunggal beberapa output dan dapat memilih salah satu. Kemana output itu harus pergi ke tempat memiliki banyak tujuan berbeda. Jadi kita tidak perlu memindahkan suatu kabel untuk menggunakan
salah satu multiplay Dynastions. Nah, dengan menggunakan Dmax, sesuatu akan menjadi mudah. Jadi kita bisa langsung program dari komputer, kita memilih printer atau fax atau color inject atau pen. Salah satu itu bisa digunakan jadi satu Dmax. Nah, untuk slide selanjutnya, jadi di sini adalah sekumpulan dari 3 gerbang NAND atau NAND. Masukkan di sini beberapa bukaan gerbang atau gerbang inverter. Mari kita lihat cara kerjanya. Ingat, di multiplex saya memiliki satu sumber input dan saya dapat memutuskan kemana saya akan pergi. Jika jumlah keluaran akan selalu menjadi pangkat 2, ia akan menjadi 2. Sesuatu menjadi N, contohnya 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Dan jumlah inputnya adalah N. Jika berjalan lancar, jadi katakanlah saya ingin output untuk menuju ke D0. Dan kita lihat ada tabel di sini. Saya akan membuat keduanya 0. Mari kita pertama-tama melakukan membuat A dan B. Keduanya 0 jika jadi 0 dan B adalah 0 keluar. Dari sini memiliki 1 dan 1. Masukan saya jadi nanti datang dari X. Ditransmisikan ke D0 jika saya membuat keduanya 0. Jadi ya outputnya akan menjadi D0 yang lain. Akan menjadi 0 jika saya ingin data saya keluar dari D1 atau dikirim ke D1. Buatlah menjadi 0 dan 1 dan Anda dapat mengikuti ini. Diagram multiplex, idenya adalah jika Anda ingin mengaktifkan gerbang NAND, Anda harus mengirim semua input lain dan kemudian IMP yang terakhir. Output adalah diagram dari satu input D multiplex. Dari beberapa output, Anda dapat memiliki masukan salah satu untuk yang dikirim ke lainnya. Jika di bawah ini memiliki 16 output, saya akan membutuhkan 4 input yang berbeda. Karena mendapatkan 16, kemungkinan angka dalam biner membutuhkan 4 bit. Saya perlu beralih dari 0000 ke 111, dari 0 ke 15 berarti 16 kemungkinan. Itu dulu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.